Pemirsa, pasca pengosongan pada September 2023, klaster C Rusun Marunda terbengkalai. Bahkan saat aset-aset Rusun Marunda seperti pintu, jendela hingga kabel-kabel hilang di jara orang. Tidak ada aktivitas sama sekali di Blok C Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Rusunawa ini sudah lama terbengkalai, tak terawat setelah dikosongkan pada bulan September tahun lalu. Karena kosong dan ditambah tidak ada penjagaan yang ketat, aset-aset di Blok C Rusun Marunda dijarah orang. Seperti teralis besi, kusen pintu, jendela, kabel-kabel hingga wastafel hilang dicuri orang. Heran sih, yang jelas ada beberapa pencurian, cuman ditangani sama keamanan yang di sini. Udah ketangkep sama bapak security yang ada di sini, dan kasus itu ditindaklanjutin sih. Ada sih barang buktinya, kita juga. Apa yang diambil apa sih Pak waktu itu? Waktu itu ya cuman barang-barang aja ini, bukan artinya penjara, bukan ya besi waktu itu. PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono meminta pihak kepolisian segera menangkap pelaku penjarahan aset di Blok C Rusunawa Marunda. Pemprov DKI juga menyatakan tidak akan membongkar Rusun Marunda. Ya, penjarahan Pak Asbak sudah koordinasi dengan Polres, dengan Polsek setempat. Ya harus ditindak, itu kan sudah melanggar hukum. Jadi apa ada rencana untuk pembongkaran rusun di di klaster C itu nggak? Nggak ada. Ya pelakunya kita tangkap aja. Pengosongan seluruh penghuni Rusun Marunda dilakukan setelah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyatakan Rusun Marunda tidak layak huni. Kualitas bangunan rusun yang dibangun oleh Kementerian PUPR tahun 2005-2006 ini dinilai buruk. Seluruh penghuni Rusun Marunda kemudian direlokasi ke Rusun Nagrak. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca selesainya rangkaian ibadah haji, jamarat atau lokasi lempar jumroh kembali sepi. Setelah tidak digunakan untuk prosesi haji, jalan akses menuju jamarat akan ditutup dan baru akan dibuka kembali menjelang musim haji tahun depan. Petugas kebersihan dikerahkan untuk membersihkan sisa-sisa sampah di sekitar jamarat. Selain secara manual, pembersihan area jamarat juga dilakukan dengan menggunakan kendaraan pembersih jalan. Sementara di hari terakhir lempar jumroh Rabu kemarin masih ada jemaah dari beberapa negara yang menjalani prosesi lempar jumroh. Namun di hari terakhir lempar jumroh, kondisi jamarat jauh lebih sepi dibandingkan 2 hari sebelumnya. Terlebih banyak jemaah haji yang memilih nafar awal yang hanya melempar jumroh 2 hari. Pemirsa, jelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji Indonesia berburu aneka oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Pasar Kakia di Mekah salah satu yang ramai didatangi oleh jemaah, di mana di pasar ini bahkan pembeli bisa membeli dengan uang rupiah atau yang disebut dengan pedagang oleh pedagang di sana sebagai uang Jokowi. Berakhirnya prosesi ibadah haji, pasar Kakiah ramai didatangi pembeli. Jemaah haji berbondong-bondong membeli aneka souvenir untuk oleh-oleh keluarga di tanah air. Di pasar ini jemaah haji bisa membeli beragam pilihan jubah, abaya, sajadah, parfum, hingga aneka teko dan kerajinan tangan lainnya. Dan jangan kaget, sebagian besar pedagang di pasar Kakiah fasih berbahasa Indonesia. Satu lagi, mereka juga menerima uang rupiah untuk membeli aneka belanjaan. Pedagang di sini menyebut uang rupiah sebagai uang Jokowi. Harganya mulai dari Harganya murah-murah. murah-murah pemirsa ini. Di sini yang murah-murah. Murah-murah dari harga berapa kalau 25 rial ada, 30 rial ada, 50 ada, 100 ada, 200 ada, lain-lain. Yang beda-beda, tidak sama semua. Ya, bisa rupiah, bisa rial, tidak masalah. ya, harganya berapa kalau Jokowi 100 ribu, ada 50 ribu, ada lain-lain, beda-beda, tidak sama. tidak sama? Siapkan uang dan Pasar ini cukup mudah dijangkau sekitar 8 km dari Masjidil Haram di Jalan Ibrahim Al-Khalil, Kota Mekah. Dari Mekah, Arab Saudi, Widya Michela, iNews melaporkan.
Pemirsa, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda berwisata di objek wisata tersembunyi di lereng Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta. Tetaplah bersama Seputar iNews Siang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, libur sekolah telah tiba, kami akan mengajak Anda liburan seru di objek wisata tersembunyi di lereng Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta. Nah, pengunjung bisa menikmati aneka wahana mulai dari bermain flying fox hingga tembak-tembakan. Ledok Sambi merupakan objek wisata tersembunyi di lembah desa wisata Sambi, Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Berada di lereng Gunung Merapi, Ledok Sambi dapat ditempuh hanya dalam 30 menit dari pusat kota Yogyakarta. Di sini pengunjung tak hanya bermain air di aliran sungai yang dangkal, tapi juga bisa menikmati berbagai wahana seperti flying fox yang melintas di atas hamparan Kali Kuning, serta bermain tembak-tembakan di area water gel gun dan paintball. Ada juga yang berkeliling Ledok Sambi menggunakan skuter listrik. Seru banget. Terus tempatnya tuh gak jauh dari tengah kota. Ya, dan makanannya enak, main outboard murah. Ya. Uniknya objek wisata yang buka mulai pukul 9 pagi hingga setengah 5 sore ini gratis. Pengelola hanya menyediakan kotak sukarela. Pengunjung hanya dikenakan membayar tiket wahana Rp10.000 saja. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah liburan seru, kami mengajak Anda menikmati kuliner ikan asap di Kota Malang, Jawa Timur. Nikmatnya ikan asap, sambal mentah pedas selalu menjadi rebutan warga. Tak heran dalam sehari terjual hingga 200 porsi. Beragam ikan asap menjadi menu kuliner pinggir jalan di Jalan Patimura, Kota Malang, Jawa Timur. Ikan asap mulai dari manyung, dorang, gabus, cakalang, hingga cumi selalu diburu warga lantaran harganya yang murah, hanya Rp10.000. Pengunjung bisa memilih ikan asap digoreng ataupun disiram kuah santan pedas dengan cabai rawit utuh dan tahu. Sebagai pendamping, sambelan megilan berupa sambal mentah segar pedas yang diulek dadakan disandingkan dengan sayuran dan tempe serta bakwan jagung, menggugah cita rasa yang unik. Ikan asap terasa segar namun tidak amis dengan aroma daging asap ikan yang lembut. Ikan asap kita semuanya ambil dari Pantura, jadi dari pantai utara semua. Jadi kita nggak ambil ikan dari pantai selatan karena menurut kami ikannya itu lebih besar dan rasanya tuh lebih gurih, lebih legit gitu. Lebih seger, terus ikannya itu variannya banyak, sama gede-gede juga gitu. Ada kepala manyung, ada kepala kakap juga. Nah itu meskipun agak gede, agak susah makannya, tapi kalau pas disusep itu enak banget dan itu experience baru sih, pengalaman baru makan kayak gini. Nikmatnya menu ikan asap selalu jadi rebutan warga. Maka tak heran dalam sehari menu ikan asap bisa terjual hingga 200 porsi. Dari Malang, Jawa Timur, Dani Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan lewatkan laga Euro 2024 Slovenia melawan Serbia pukul 20 waktu Indonesia Barat malam ini. Dilanjutkan Denmark menghadapi Inggris pukul 23 waktu Indonesia Barat dan big match Spanyol kontra Italia Jumat pukul 2 dini hari live di RCTI. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rosalincio bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.